Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Study Group 1.3. Kami akan menjelaskan tentang software testing. Penjelasan tentang software testing ini kami ambil dari buku Software Testing Body of Knowledge, Forecast, versi 14.2. Software testing ini merupakan pengujian bukan sekedar tahapan dalam proyek, melainkan proses yang berkelanjutan untuk menemukan dan memperbaiki berbagai kesalahan yang bukan hanya kode yang rusak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas. Perkenalkan, nama saya Ikomang Anggaja Josana dengan NIM 12022220068. Selanjutnya itu ada Principle of Software Testing. Prinsip pengujian perangkat lunak ini penting untuk menguji spesialis atau engineering untuk mengembangkan pengetahuan dan memperoleh keterampilan dari pengujian tersebut. Nah, terdapat beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengujian menunjukkan adanya cacat. Yang kedua itu pengujian menyeluruh yang tidak mungkin dilakukan. Yang ketiga itu ada pengujian awal. Yang keempat ada pengelompokan cacat. Yang kelima itu ada paradok pestisida. Yang keenam pengujian yang bergantung pada konteks. Yang ketujuh kekeliruan tidak adanya kesalahan. Kedelapan, pengujian harus dapat ditelusuri ke persyaratannya. Kesembilan itu ada pengujian perlu direncanakan dan dilakukan pada awal proses perangkat lunak. Dan yang kesepuluh, ada data tentang cacat yang terdeteksi harus digunakan untuk memfokuskan upaya pengujian di masa mendatang. Yang ke-11 ada pengujian harus dilakukan secara bertahap. Dan yang terakhir ada pengujian harus fokus pada pengecualian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas. Baik, perkenalkan nama saya Dezaki Lutfiansyah dengan NIM 120223301. Oke, mengapa pengujian perangkat lunak sangatlah penting? Pengujian perangkat lunak merupakan langkah penting dalam memastikan kualitas dan kendala pada perangkat lunak. Hal ini penting karena proses pengembangan perangkat lunak tidak dapat menghasilkan perangkat lunak yang bebas cacat secara sempurna. Pengujian dilakukan untuk membantu mencari celah, lalu memperbaiki celah tersebut dan memberikan jaminan bahwa perangkat lunak aman dan dapat diandalkan untuk digunakan. Data ini diambil dari buku yang berjudul Software Testing Body of Knowledge, Forecast. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Lavi Putra Sitanggang dengan NIM 120222394. Mengapa pengembang yang menguji kode mereka sendiri terbukti tidak optimal? Terdapat 5 alasan terhadap hal tersebut. Yang pertama adalah kekeliruan yang tidak terdeteksi, proses pengembangan yang terlewatkan atau terabaikan, spesifikasi dan kode yang bermasalah tidak dapat teridentifikasi, rasa percaya diri pengembang yang terlalu tinggi, dan juga prioritas yang salah. Next. Kita dapat menggunakan permisalan untuk dapat lebih mengerti terhadap konsep tersebut. Misalnya kita membangun rumah dan kita tidak akan mengecatnya sendiri sebelum memastikan strukturnya kokoh dan juga sesuai dengan apa yang kita mau. Hal yang sama juga berlaku untuk perangkat lunak. Lalu kesimpulannya, keterikatan emosional dan juga bias kognitif dapat membuat pengembang tidak ideal untuk menguji pekerjaan mereka sendiri, sehingga dibutuhkan pemisahan tugas antara pengembangan dan juga pengujian untuk memastikan kualitas perangkat dan juga keandalan perangkat itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Niko Fariza Yosada dengan NIM 12022200348. Di sini saya akan menjelaskan faktor efektif software testing atau beberapa perangkat faktor-faktor yang mempengaruhi perangkat lunak. Nah, di sini terdapat berbagai kondisi atau elemen yang dapat mempengaruhi proses pengujian dan hasil yang diperoleh. Nah, beberapa contoh dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengujian perangkat lunak yaitu pertama, reliability, authorization, file integrity, audit trail, dan continuity of processing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humam Razana Ditama dengan NIM 12022220177. Di sini saya akan menjelaskan tentang independent testing. Independent testing itu pentingnya independensi dalam aktivitas pengujian untuk memastikan kualitas aplikasi. Independensi ini mencakup struktur pelaporan dan peran sumber daya pengujian yang harus terpisah dari tim pengembangan. Untuk memastikan pertimbangan kualitas yang sama pentingnya dengan anggaran dan jadwal pengembangan. Pengujian efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang sistem, teknologi yang digunakan, kreativitas wawasan bisnis, serta metodologi pengembangan yang diterapkan. Manfaat dari pengujian independen dapat dilihat pada tahap pengujian unit dan integrasi. Tim pengujian independen biasanya terdiri dari manajer pengujian dan sejumlah pengujian yang bertanggung jawab atas perencanaan, eksekusi, dan dokumentasi pengujian. Mereka terlibat dalam berbagai pertemuan terkait kebutuhan dan desain aplikasi untuk memastikan bahwa pengujian diterapkan secara menyeluruh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.